Redaksi Stikes Harapan Ibu Jambi. Baiklah, di sini saya akan menguraikan sedikit tentang pertanyaan seputar materi dari Parenteral Drug Delivery System. Parenteral Drug Delivery System itu artinya adalah sediaan steril yang dimaksudkan untuk pemberian dengan injeksi, infus atau implantasi ke dalam tubuh manusia atau hewan, yang dimana pemberian itu mengacu pada pemberian rute injeksi. Injeksi dibagi atas dua, yaitu injeksi terkontrol dan injeksi diversikoloid. Injeksi pelepasan terkendali itu di mana formulasi dapat injeksi dikembangkan dengan tujuan utama menstimulasikan obat kontinu pemberian infus intravena, sehingga mengakibatkan pengurangan dosis obat, penurunan efek samping, dan peningkatan kepatuhan pasien pada pemanfaatan obat-obatan. Dan yang kedua itu ada injeksi dispersi koloid. Perbedaan dari injeksi steril emulsi atau suspensi dengan dispersi koloid, di mana kalau untuk formula dengan emulsi atau suspensi, zat aktif dan bahan tambahan di dalam air atau dalam cairan tidak berair yang cocok. Sedangkan pada untuk dispersi koloid itu untuk melindungi kelompok hidrofobik dari lingkungan berair sambil tetap mempertahankan kontak dengan fase berair melalui kelompok kepala hidrofilik. Itu perbedaan dari injeksi liposom dengan neosom. Dari pengertiannya sendiri itu, liposom dibentuk oleh molekul fosfolipid dalam lingkungan berair seperti lingkungan berair, dimana kalau untuk dalam terapi kanker sendiri itu liposom dibersihkan dan sebagian besar diambil oleh makrofag hati untuk meningkatkan terapi kanker. Dalam untuk sebagai vaksin adjuvan ini, vaksin liposom dapat dibuat yang terkait dengan mikroba saja, antigen tralut, sitokin, atau DNA dengan liposom. Untuk sebagai agen anti-infektifnya itu digunakan untuk semacam amphoterisin ini digunakan untuk pengobatan jamur sistemik dan infeksi. Untuk injeksi neosom sendiri, dari pengertiannya adalah neosom adalah vertikal surfaktan non-ionik yang diperoleh dari hidrasi surfaktan non-ionik sintetik. Sehingga dari aplikasi neosomnya sendiri dalam terapi kanker itu, neosomnya jika dirancang dan diperkirakan terakumulasi dalam tumor. Untuk penargetannya itu penyerapannya oleh hati dan limfa. Untuk sebagai vaksin adjuvan ini, antigen neosomonal adalah stimulator potensial seluler dan humoral respon imun, di mana formulasi antigen sebagai neosom dalam emulsi air dan dalam minyak semakin meningkatkan aktivitas antigen dan karenanya meningkatkan respon imunologis. Perbedaan dari injeksi nanopartikel dan mikropartikel, di mana konsep dari nanopartikel ini sendiri untuk pengiriman injeksi dikembangkan dari submikron, di mana ukuran emulsi parenteral itu oil per water digunakan untuk nutrisi parenteral. Kelemahan yang terkait dengan emulsi submikron ini adalah viskositas rendah dari tetesan yang menyebabkan pelapisan cepat dan kerentanan aktivitas tergabung menuju degradasi oleh fase kontinu berair 40, di mana dalam matrik lipid biokompatibel dan biodegradable yang padat pada suhu dan rentang ukuran pemeran di antara 100 dan 400 nanometer. Untuk dari mikropartikel sendiri ini, di mana ada pembagiannya itu mikrosfer, di mana mikrosfer ini adalah serbuk mengalir bebas yang terdiri dari partikel bola dengan ukuran idealnya kurang dari 125 mikron, di mana larutan dalam air disuntikkan dengan jarum
angka 18 atau 20. Dan setiap partikel pada dasarnya adalah sebuah matrik obat yang didispersikan dalam bentuk polimer yang pelepasannya terjadi melalui proses order pertama, di mana matrik kecil melepaskan obat pada tingkat yang lebih cepat dengan partikel dengan ukuran berbeda. Derajat pelepasannya obat terkontrol. Baiklah, itulah hasil dari penguraian sedikit tentang parenteral drug delivery system. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.